Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 mata kuliah Embedded System yang beranggotakan Dea Anjayawaya, Citra Dewanti, dan Amara Sakina Putri. Nah, kali ini kami akan memaparkan penjelasan cara kerja dari alat penggerak jemuran otomatis. Latar belakang mengapa kami membuat alat ini yaitu karena umumnya masyarakat Indonesia memanfaatkan panas matahari untuk mengeringkan pakaian yang telah dicuci. Namun saat kondisi cuaca tidak dapat diprediksi, seperti yang terjadi pada saat ini, menjemur pakaian menjadi pekerjaan yang sangat merepotkan. Dalam kondisi seperti ini, orang-orang akan membuang waktu dan tenaga hanya untuk menjemur dan mengangkat pakaian berulang-ulang. Salah satu cara agar pakaian dapat dijemur dengan memanfaatkan sinar matahari yang ada secara optimal dan juga dapat menghemat waktu serta tenaga adalah dengan membuat alat penggerak jemuran yang dilengkapi dengan sistem kontrol otomatis. Nah, alat ini dirancang untuk bekerja secara otomatis mengeluarkan pakaian saat cuaca cerah untuk dijemur dan menarik masuk pakaian ke tempat yang aman saat terjadi hujan. Dengan demikian, sinar matahari yang ada bisa dimanfaatkan dengan baik untuk menjemur pakaian dan memungkinkan pakaian menjadi kering, juga dapat menghemat waktu serta tenaga. Komponen yang digunakan untuk merancang alat ini yaitu yang pertama ada Arduino yang digunakan sebagai controller, kemudian sensor hujan atau rain sensor. Nah, sensor ini digunakan untuk mendeteksi saat air hujan turun. Kemudian sensor cahaya yang digunakan untuk mendeteksi cahaya dari sinar matahari. Dalam hal ini kami menggunakan sensor LDR atau Light Dependent Resistor. Kemudian ada relay yang digunakan sebagai saklar otomatis penggerak motor DC. Kemudian ada motor DC atau motor direct current yang digunakan untuk menggerakkan keluar masuknya jemuran. Kemudian ada flowchart dari rancangan alat ini yaitu yang pertama pembacaan sensor. Nah, pembacaan sensor ini memiliki dua sensor yaitu sensor cahaya dan sensor hujan. Nah, terdapat beberapa kondisi atau skenario yang mempengaruhi dari kerja dari motor DC ini, yaitu yang pertama, ketika kondisinya panas, maka lintasan akan maju atau motor DC akan bergerak maju. Kemudian, ketika kondisinya hujan, maka lintasan akan mundur. Dan kondisi hujan panas, lintasan pun juga akan mundur. Dan yang terakhir, kondisi ketika malam, yakni ketika tidak hujan dan tidak adanya terik matahari, maka lintasan juga akan mundur menarik jemuran ke dalam. Kemudian selesai. Nah, cara kerja alat ini memiliki 3 dasar kerja alat, yaitu yang pertama, 1. Ketika sensor LDR menerima masukan data berupa sejumlah intensitas cahaya dan sensor hujan tidak menerima tetesan air, maka motor DC1 akan berputar dan mengarahkan jemuran agar keluar atap. Skenario ini disimulasikan ketika matahari bersinar, maka dapat mengeringkan jemuran. Kemudian cara kerja yang kedua yaitu ketika sensor hujan menerima tetesan air dan sensor LDR tidak menerima intensitas cahaya, maka motor DC2 akan berputar dan menarik jemuran ke dalam atap untuk melindungi jemuran dari air hujan. Skenario ini disimulasikan ketika hujan datang dan tidak adanya terik matahari. Kemudian cara kerja yang terakhir yaitu cara kerja yang ketiga. Sebelumnya kita kenalan dulu ya sama yang namanya konkurensi. Apa sih konkurensi itu? Nah, sistem konkurensi ini merupakan sistem yang mengatur suatu operasi-operasi yang berjalan secara bersamaan pada suatu sistem tanpa mengganggu operasi pada program lainnya, sehingga dapat menghasilkan kinerja yang lebih konsisten. Nah, hubungan dengan kondisi atau cara kerja alat yang ketiga ini yaitu ketika sensor LDR menerima masukan data berupa sejumlah intensitas cahaya dan sensor hujan juga menerima tetesan air, maka motor DC2 akan berputar dan menarik jemuran ke dalam atap untuk melindungi jemuran dari air hujan meskipun terdapat sinar matahari. Nah, konkurensi ini diterapkan ketika kedua sensor memiliki pembacaan yang sama, yakni pembacaannya ketika LDR menerima masukan data cahaya dan sensor hujan pun menerima masukan data berupa air hujan, maka sensor yang akan menjadi prioritas adalah sensor hujan. Maka dari itu, ketika mendeteksi hujan, motor DC2 akan berputar menarik ke dalam jemuran untuk melindunginya dari air hujan meskipun terdapat terik matahari.
Kemudian ini merupakan gambar rangkaian yang dibuat menggunakan software Proteus. Dapat dilihat ketika kondisi motor DC out atau motor DC 1, ini merupakan kondisi motor DC ketika akan mengeluarkan jemuran agar jemuran menjadi kering. Kemudian motor DC yang kedua atau motor DC in. Nah, di sini merupakan motor DC yang bergerak untuk memasukkan jemuran ke dalam atap sehingga jemuran dapat terlindungi dari air hujan. Selanjutnya saya akan menjelaskan simulasi dari kelompok kami, yaitu alat penggerak jemuran otomatis. Di sini kami menggunakan software Proteus dan komponen yang digunakan adalah Arduino Uno, sensor hujan, torch LDR, resistor 1K dan 10K, transistor BC547, dioda, relay, alternator, logic state sebagai nilai input sensor hujan, dan 2 buah motor DC. Di sini kami menggunakan 2 motor agar terlihat perbedaan geraknya ketika jemuran ini akan bergerak keluar dan bergerak masuk. Sesuai dengan namanya, alat penggerak jemuran ini akan bekerja ketika cuaca sedang cerah dan tidak ada rintik hujan. Maka motor dari jemuran ini akan bergerak keluar untuk menjemur pakaian. Dan ketika hari sudah mulai gelap atau mulai turun hujan, maka motor dari jemuran ini akan bergerak masuk ke dalam agar jemuran yang sedang dijemur tidak terkena hujan. Nah, selanjutnya adalah simulasi dari alat ini. Kelompok kami menggunakan beberapa macam kondisi. Kondisi yang pertama adalah kondisi ketika cerah, yaitu kondisi di mana LDR memiliki nilai high dan sensor hujan memiliki nilai low. Maka motor DC dengan label out akan berputar dan alat penggerak ini akan menjemur pakaian. Jadi seperti ini simulasinya. LDR-nya high, dan motor DC-nya akan berputar. Lalu yang kedua adalah kondisi ketika hujan atau hari sudah mulai gelap, yaitu kondisi di mana sensor hujan memiliki nilai high dan LDR memiliki nilai low. Maka motor dengan label in akan berputar dan alat penggerak ini akan segera masuk ke dalam untuk melindungi pakaian yang sedang dijemur agar tidak terkena air hujan. Seperti ini ya teman-teman. LDR-nya low, sensornya high. Nah, di sini ya motor dengan label in mulai berputar. Yang terakhir adalah kondisi ketika hujan panas, yaitu kondisi di mana nilai LDR dan sensor hujan memiliki nilai high. Jadi skenarionya seperti ini. Ketika cuaca sedang bagus untuk menjemur pakaian, maka LDR akan memiliki nilai high dan motor DC dengan label out akan berputar. Tetapi tiba-tiba turun hujan nih, maka sensor hujan akan memiliki nilai high dan motor DC dengan label in akan mulai bekerja agar pakaian yang sedang dijemur tidak terkena air hujan meskipun cuacanya sedang cerah nih kan. Sensor hujannya high, LDR-nya juga high. Maka tadi yang terakhir adalah motor DC dengan label in ini mulai berputar. Nah, disinilah peran konkurensi bekerja, yaitu ketika LDR dan sensor hujan ini memiliki nilai high. Nah, gimana sih caranya biar alat penggerak jemuran ini mempunyai kinerja yang konsisten? Pada sistem program ini kami menggunakan delay selama 1 detik untuk pembacaan setiap sensornya dan lebih memprioritaskan ke sensor hujannya. Jadi walaupun cuacanya sedang cerah tapi tiba-tiba turun hujan, maka pakaian tetap berada dalam tempatnya. Jadi tidak dalam keadaan menjemur gitu. Sekian penjelasan simulasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, kritik, dan saran bisa langsung ke komen aja ya. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you.